Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Takwim dari Administrasi Publik NIM 05. Di sini saya akan mereview tentang sebuah buku yang berjudul Soft System Methodology. Yang pertama yaitu ada perbedaan antara hard system dan soft system. Menurut Waring pada tahun 1992, hard system merupakan bagaimana cara menyelesaikan problem dunia nyata yang telah teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu ada soft system, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi masalah di dunia nyata yang tidak terukur dan rumit dengan berfokus pada hubungan manusia secara lebih baik. Hard system metodologi biasanya berhubungan dengan rekayasa sistem dan rekayasa teknologi. Sedangkan soft system metodologi dikaitkan dengan sistem penilaian, kebijakan, sosial, dan pemerintah. Soft system metodologi cocok untuk menangani masalah yang tidak struktur dengan tujuan yang tidak jelas. Lebih simpelnya, soft system metodologi lebih mengarah pada aktivitas dan partisipasi manusia, seperti menghadapi masalah sosial yang kompleks dan dinamis, seperti masalah pendidikan, kesehatan, masyarakat, dan transportasi masalah lainnya. Hard system cenderung menekankan pada hal-hal yang dapat diukur dan kriteria yang objektif, dapat mengisolasi dan mengontrol variabel, serta dekomposisi dari atas ke bawah, dari sistem menjadi subsistem, serta analisis hard dapat menyatakan sistem dengan feedback yang kompleks antar komponen, namun metode tersebut bermasalah saat diterapkan pada sistem manusia. Yang kedua yaitu ada soft system methodology. Setelah kita membahas hal tadi mengenai soft system methodology sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa soft system methodology menjelaskan mengenai masalah yang tidak terukur dan kompleks. Sistem ini digunakan untuk menyelidiki konsep secara keseluruhan. Menurut Chiklen dan Fuller pada tahun 2006, ada 7 tahapan dalam soft system methodology. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah yang membutuhkan analisis. Yang kedua yaitu menyusun pernyataan permasalahan dengan menggunakan metode Rich Picture, meliputi analisis struktur masalah, proses yang terlibat, dan hubungan struktur dan proses sehingga mendapatkan gambaran menyeluruh situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu ada memilih identifikasi dan sistem yang relevan. Keempat, mengembangkan konsep sistem yang sesuai. Kelima, membandingkan konsep dengan kenyataan. Keenam, mengidentifikasi pilihan untuk mencapai kondisi ideal. Yang ketujuh yaitu ada mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Selanjutnya yaitu ada peran soft system methodology. Dari paradigma peneliti menyatakan bahwa soft system methodology tumbuh pada kompleksitas yang bersifat ribet dan tidak terstruktur. Model dalam soft system methodology merupakan alat intelektual guna memahami situasi dunia nyata yang dianggap bermasalah. Analisisnya bersifat insider dengan sepenuhnya mengolah sudut pandang manusia dan hanya berurusan dengan satu-satunya tipologi serba sistem, yaitu serba aktivitas manusia. Kemudian pendekatan pelaksanaan manajerial. Soft system methodology adalah proses untuk mengelola dengan melakukan proses pencapaian tindakan terorganisir, sehingga berdasarkan sistem ini digunakan untuk mempertegas decision making dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada tool dan kegunaan dalam soft system methodology. Ada multiple criteria decision making. Menurut Kusuma Dewi pada tahun 2007, multiple criteria decision making atau MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan, atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh penerapan metode ini adalah Telkomsel. Nah, Telkomsel Distribution Center di Jombang mengalami kendala dalam mempromosikan karyawan untuk mengisi supervisor dan posisi branch manager.
Telkomsel Distribution Center di Jombang memiliki beberapa kriteria penilaian bagi karyawan untuk menjadi SPV atau Brand Manager. Namun dalam proses penilaian, masing-masing kriteria masih cenderung subjektif. Di dalam membuat keputusan berdasarkan beberapa kriteria tersebut, pendekatan MCDM dapat digunakan dengan menerapkan metode yang dianggap lebih atau paling tepat untuk menghasilkan alternatif keputusan yang terbaik sesuai rekomendasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terbaik dalam sistem pendukung keputusan, berhasil menyajikan informasi membandingkan nilai preferensi antara kandidat. Kandidat dengan nilai tertinggi, nilai preferensi adalah alternatif yang paling direkomendasikan untuk dipilih. Dalam promosi kenaikan jabatan sebagai supervisor, karyawan direkomendasikan berasal dari Salesforce, Sales Event, Youth and Community, Telkomsel Sales Agent dengan kriteria sebagai berikut. 1. Presensi kehadiran. 2. Perilaku. 3. Kinerja. 4. Keaktifan dalam briefing. 5. Kemampuan dalam pemasaran. 6. Kemampuan mencapai target. 7. Kepemimpinan dalam tim. Sedangkan untuk promosi kenaikan jabatan sebagai branch manager karyawan, yang direkomendasikan harus berasal dari jabatan supervisor dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu presensi kehadiran, perilaku, kinerja, kemudian kemampuan dalam pemasaran, kemudian kemampuan menyelesaikan masalah, dan yang terakhir kemampuan memotivasi tim untuk mencapai target. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.